Assalamualaikum. Oke guys, kita proyekan lagi untuk Aerox Betty. Ya, ini kita beli remover. Kita mau lanjut modifikasi, lebih tepatnya kita ganti konsep. Kita mau pakai ring 14. Ini kita mau remover dulu biar warnanya sama, jadi warna silver juga ya. Kita udah beli removernya dan juga ada project pengereman. Oke, kita langsung remover aja. Ini velgnya VND V-Speed ya, VND V-Speed yang gen pertama banget nih ya, keluar velg bintang dari VND untuk Aerox ya. Ini tahun berapanya ya, awal-awal keluar lah, harganya masih lumayan goib. Ini tadi kita baru beli remover cat ya, dapatnya ini ya, propan paint remover, kuas dan juga busi NGK untuk Aerox. Tapi kayaknya ini nggak cocok deh ya, soalnya Aeroxnya udah spekan, kita pakai yang standar, harusnya yang iridium biar ya awet sih. Kalau iridium kayaknya lebih awet, sama pembakarnya lebih sempurna. Karena kemarin beli yang kayak gini mati, nggak dipakai lama mati. Terus kita beli ini lagi karena adanya ini. Ntar kita cari yang iridiumnya ya. Oke, kita langsung remover cat velg VND ini dulu. Oke, kita udah di luar. Bosnya gimana ya, langsung tuang gini aja kan. Oke, langsung kita kuas-kuasin. Mana yang jual pakai yang tinggal sempat gitu ya, tapi yang langsung beli ini ada 15 udah mulai kurus. Mulai sampai mata. Oke, kita pakai lagi, ambil lagi. Ini proses yang pertama udah selesai, tapi masih banyak sisa-sisa catnya. Jadi nggak bisa sekaligus karena dia menggumpal. Jadi yang lain itu nggak kena dalamnya. Jadi ini kita proses yang kedua, pasti udah bersih lah. Oke guys, ini satu velg udah selesai. Ya agak lama juga ya prosesnya, sampai malam. Ini tinggal yang velg belakang masih ada sedikit sisa-sisa. Kita kasih remover lagi ya. Habis itu kita ke tukang ban, kita pasangin ban untuk velg depannya, karena velg depannya kemarin bannya dipakai teman ya. Oke, jadi ini kan Aerox lagi mogok. Nah, kemungkinan sih businya ini kita udah copot, businya udah dicopot ya. Nih, kita ganti dulu pakai busi yang baru. Kalau nyala berarti emang businya, kalau nggak nyala ya terpaksa dilanjut besok. Kita cek dulu ke bengkel. Oke guys, sudah hidup kembali ya. Jadi emang businya yang mati. Tapi ada kendala lagi, gasnya lengket. Nggak tahu sangkut di mana ya. Bingung juga nih. Oke guys, masalah permesinan udah beres, gas juga udah nggak lengket lagi. Nah, ini kan belum ada kalipernya nih. Ini kemarin kalipernya Aurora yang warna merah ya. Auroranya dipakai di X-Max. Dan sekarang kalipernya kita ganti. Ini dia kaliper depannya Brembo M50 pitch 100 kanannya. Tuh, gila sih, cakep nih. Kita langsung cobain aja. Kalau plug and play, langsung kita bawa gas test ride ya.
Kalau kita nggak PNP pemasangannya, ya udah nunggu besok. Mungkin mau ditambahin ring. Ini dia Brembo M50 nya. Harusnya sih plug and play ya. Tuh. Untuk busingannya juga udah ada. Ya kita cobain aja lah. Yes. Disc brake-nya BG. Floating tipis-tipis. BG Performance. Kita cobain dulu nih. Kita pasang. Ini udah terpasang sementara. Begini penataannya. Tuh. Brembo F50 di aero. Cakep banget guys. Ini yang pitch 100 ya. Kalau 108 sih kayaknya lebih dari berikutnya. Sama kayaknya agak lebaran 108 ini 100. Jadi kurang kelihatan lebih besar. Nah, ini pas lah. Besarnya udah pas. Tuh, cakep banget Brembo M50. Ini udah pas ya. Tuh enggak kemetetan, ini udah rapat ya, enggak kemetetan. Oke guys, ini kita beli baut banjo kaliper dulu karena nggak ada ya. Biasanya di Brembo nya dapat ya. Ini nggak dapat, jadi kita beli banjo dulu, baut banjo kaliper. Sekalian kita pasang ban ya di velg VNDV Speed ini. Ring 14. Nanti kita cobain nih ganti yang ring 17 nya. Jadi ring 14 warnanya sama nih, silver. Udah kita selesai remover, kita pasang dulu. Kita coba pakai MP27 9080 nih untuk di bagian depannya. Sekalian kita beli baut banjonya. Oke, gaskan. Ini karena kita dapat baut banjonya si Aurora, walaupun dia agak kepanjangan, kita double ring aja ya. Sini juga, di sini satu, di sini dua. Tapi aneh banget ya ini fittingannya, karena ini bekas kaliper Aurora ya. Ini Brembo, baut banjonya di belakang sini. Gimana ya, udah kayak gini dulu lah sementara. Ntar kita buat fittingan yang baru lagi. Ini harusnya yang lurus aja ya guys tuh. Oke guys, ini kita udah di bengkel. Kita pasang dulu. Ini ada 100. Ini MP2. Bannya udah terpasang ya, dan kita udah beli minyak rem ya, adanya yang ini, udah kita beli minyak rem yang ini. Kita lanjut lagi beli master rem. Mohon maaf kalau berantakan ya, karena di sini tuh kalau hujan pasti banjir, jadi barang-barangnya jadi berantakan guys. Ini jadi barang-barang ini nanti kalau udah selesai naik ke meja situ lagi, kalau enggak nih dirapiin lagi, naikin box semua, terus taruh di atas kursi tuh. Bodi-bodi aja digantung situ, kalau enggak ya tuh jadi sampah semua tuh, jadi hanyut semua, jadi rongsokan. Kita lanjut bleeding lagi. Kalau udah selesai kita bakal test ride malam ini untuk kaliper baru ini ya.
kaliper Brembo M50. Dan udah selesai kita bleeding ya remnya. Nih. Kaliper Brembo M50 dipadukan dengan master rem Brembo RCS 17 Corsa Porta. Mantap nih. Ini udah selesai. Ini kayak tadi batoknya dibuka karena sangkut di sini guys ya. Nanti kita pakai yang karbonan aja tuh. Yang karbonan coakannya lumayan bagus. Ini sementara kayak gini dulu. Jadi kita lanjut besok lagi ya untuk tes ride-nya karena ini udah malam. Besok sekalian kita pasang ban ini ya. Tuh. Itu juga udah ready. Kita pasang bannya di sini. Baru kita tes ride. Oke? Oke guys, jadi tadi udah dari bengkel nih kan, udah terpasang nih dua-duanya nih. Oke, nih penampakan ban belakangnya mantap banget, donat banget. Ini ban depannya 90/80, ban belakangnya 100/80. Oke, jadi tinggal kita pasang aja ke aerob BT ini. Kita ganti dulu sementara ring 17-nya ya, depan belakang jadi ring 14 dengan ban profil 90/80 di depan dan juga 100/80 di bagian belakang. Oke, untuk ban depan kita pasang disnya dulu nih ya. Ini oke, kita pasang dis dulu, baru langsung kita pasang bagian depannya dulu ya. Kita pindahin sensornya dulu, piringan sensor kita pindahin, terus kita lepas. Alhamdulillah akhirnya selesai juga dan ini berputar dengan sangat lancar ya. Kita tes, tungguin data sampai berhenti. Ini udah dikencangin nih, coba kencangin lagi. Full lancar jaya, cakep banget nih ya, lumayan cakep dah. Kita lihat dulu dari sini, semok banget guys ya. Ini baru terpasang di bagian depan, kita lanjut lagi yang belakang. Oke guys, kita lanjut untuk pergantian ban di bagian belakang ya. Kita buka ini dulu, knalpot, arm, shock, baru kita langsung pasang. Oke, udah pas ban belakangnya, kita kejar ya guys. Jangan kayak di video itu yang kurang hancur jangan lupa di ya, jangan lupa ganti kampas rem, jangan lupa di servis macam, jangan lupa gitu. Ya, paling tidak itu kalau misalnya ganti kampas rem ya, ini kampas gitu. Ini karena rutin dibongkar sekarang ini, jadi masih aman. Ya. Oke, kita pasang aja. Ini dia udah pasang. Pelek ini sedikit yang kita buka di warna super. Dan juga menggunakan ban diesel lemon. Oke, ini dia langsung. Kita pasang dulu, terus kita lanjut tes. Oke, udah terpasang dan ini menjadi korban nih ya, bintang shock padahal dari Tech Hero tuh patah guys ya. Baru kencangin ini doang, nggak terlalu kencang, nggak pakai impact ya. Tadi seadanya sih ngencangin langsung patah, kirain baut yang patah guys ya. Jadi korban nih.
bintang, kunci bintang yang shock dari Tekiro patah guys. Oke, ini udah terpasang semua dengan rapi. Ini penampakannya bagian belakang, cakep guys ya, nggak donat. Langsung aja kita cobain di jalan, tapi udah malam jadi besok aja. Oke guys, ini dia penampakan setelah kita ganti ban dan velg VND V-Speed dengan ban 90/80 di bagian depan dan juga 100/80 di bagian belakang. Dan inilah penampakannya, cakep banget guys. Dan untuk pengeremannya nih kita udah ganti pakai Brembo M50, cakep banget guys, tuh padat banget ya. Kita lihat penampakannya dari sebelah sini, tuh bisa dilihat teman-teman semua. Cakep banget ya. Ini dia penampakan Aerox BT terbaru setelah diganti jadi ring 14 lagi nih. Kemarin kan ring 17 ya. Sekarang jadi semok banget karena kita pakein ring 14 dan juga ban yang gambot banget ini. Ban Mizel MR1 ya. 90/80 di belakang, di depan, dan juga 100/80 di bagian belakang. Dan ini sekarang penampakannya udah cakep banget guys. Jadi di review terakhir kita Aerox BT ini masih warna biru ya, biru dengan efek warna pink ya. Jadi biru muda dengan efek pink. Sekarang kita udah ganti konsep lagi ya. Kemarin udah di ring 17 ala-ala Vietnam gitu, spionnya juga udah pakai sebelah aja. Dan banyak banget modifikasi terbarunya ya teman-teman semua nih. Warnanya udah pakai kuning lemon dan juga warna krim nih teman-teman semua ya. Jadi ton gitu nih, strippingnya warna putih hitam ya, lumayan cakep lah looknya teman-teman semua. Dan shock belakang udah ganti nih, all-ins dengan segala macam HP ini ya, preload adjusternya, hydraulic preload adjuster ya. Knalpot belakang pakai yang versi yang model born gitu ya, api-api ala-ala titanium lah. Tapi untuk bautnya udah kita kasih full titanium semua, warna biru. Fakbor belakangnya udah karbon nih. Kita kemarin konsepnya sih ala-ala Vietnam gitu, shock Vietnam, cakep banget lah sudah. Untuk TB nya juga udah down draft nih. Penampakan peleknya cakep juga ternyata kalau warna silver ya guys. Kemarin kalau warna orange sih nggak masuk ya. Untuk body ini konsepnya juga masuk, jadi kita remover jadi warna silver teman-teman semua. Cakep banget kan. Ini penampakan di bagian velg depan dengan ban Mizel MR1 ukuran 90/80, bulat banget, nggak donat banget nih ban ini ya. Untuk fungsinya sih saya nggak terlalu mentingin karena ya yang penting bisa dipakai aja lah, aman di jalan. Karena udah pasti aman sih, karena ini udah SNI juga, nggak mungkin ban buat sembarangan ya. Kalau memang licin dan sebagainya dibandingin ban-ban lain ya, paling tidak ini lebih aman daripada ban standarnya. Dan ini juga motor nggak dipakai ngebut-ngebut harian gimana gitu ya, buat konten-konten aja, buat kontes sesekali juga ikut kalau memang memungkinkan ya. Nih cakep banget looknya teman-teman semua, apalagi di bagian sini tuh. Dari sebelah sini nih ya, walaupun ceper depannya nggak maksimal, masih bisa dipakai harian, tapi udah lumayan cakep banget tuh kan, gambot banget guys. Jadi buat teman-teman yang mau niru konsepnya nih, bisa pakai ban 90/80 di bagian depan dan juga ban 100/80 di bagian belakang. Mau merek apapun, kalau ukurannya segitu sih saya rasa cakep-cakep aja. Oke. Karena kemarin saya lihat kalau ban 90/80 juga di belakang agak-agak cungkring nih yang di bagian belakangnya, nggak terlalu padat gitulah, nggak ngedonat. Jadi kalau yang kayak gini nih pas banget nih ukurannya ya. Jadi buat teman-teman yang mau niru konsepnya silakan langsung aja nih kalian cobain ya. Tuh cakep banget pokoknya. Nih di bagian depan bisa kalian lihat ya. Tuh. Di bagian belakang mantap banget nih. Oke, nggak terlalu besar buat kalian yang nggak terlalu suka ban yang ukuran besar nih, pas lah ukuran 100 di bagian belakang, 90/80 di bagian depan. Oke. Dan buat teman-teman yang penasaran apa aja sih modifikasi yang terpasang di Aerox BT ini, nanti teman-teman bisa langsung komen aja. Nanti kita buatkan video khusus untuk review part-part modifikasi yang ada di Aerox BT ini ya, mulai dari pengereman depan, shock belakang, knalpot, permesinan, radiator, arm, dan semuanya ya.
kita buatin video tersendiri jika kalian berminat. Oke. Jadi untuk kali ini kita hanya membahas fitment untuk ban 90/80 di bagian depan dan juga 100/80 di bagian belakang menggunakan ban merek Mizel MR1, tepatnya ring 14 ya. Tuh cakep banget guys looknya. Jadi buat teman-teman yang berminat konsep kayak gini silahkan langsung ditiru aja ya. Dan untuk selanjutnya mari kita buatin sinematiknya aja guys ya. Pasti nih cakep banget kalau kita sinematikin Aerox Betty ini dengan konsep yang sekarang ini ya. Konsep menyala banget nih, mantap tuh. Semok-semoknya dapat, langsung aja kita sinematikin. Oke guys, jadi persinematikan udah selesai. Mari kita test ride motornya, gimana rasanya, gimana handlingnya, gimana pengeremannya setelah pakai kaliper baru Brembo M50 ini ya. Sepakem mana sama Aurora ya. Kita coba handlingnya gimana kalau nikung-nikung pakai ban ini ya. Cakep banget ban Mizel MR1 depan belakang ini. Oke, buat teman-teman yang penasaran nih, kita langsung test ride aja, gaskan. Oke guys, ini dia penampakan Aerox Betty. Oke, nih cakep banget tuh, udah pakai ban 90/80 di bagian depan dan juga 100/80 di bagian belakang ring 14. Oke, ini dia penampakannya. Langsung aja kita test ride, gimana rasanya, handlingnya, dan juga kita cobain pengereman baru kaliper Brembo M50. Oke, langsung kita test ride aja. Oke guys, jadi rasanya lebih ceper ya, karena ganti ring 14 dari 17. Walaupun bannya agak tebel, tapi tetap aja nih berasa jadi lebih pendek banget. Mantap. Jadi lebih stabil sih. Rasanya jadi lebih stabil, jauh lebih stabil daripada ring 17. Untuk handlingnya lebih enak inilah dari ring 17, apalagi bannya kecil ya. Walaupun nggak terlalu kecil sih, belakang 80/90, depan 70/80, yang belakang 80/70. Lebih enak inilah untuk dipakai harian ya. Dan untuk pengereman nih, jangan ditanya lagi lah kalau Brembo ya kan, nggak perlu coba-coba lagi, udah langsung klop aja tuh. Nih tuh, enak banget pengeremannya guys. Jadi kita coba muter-muter santai dulu ya. Lama banget nih motor nggak pernah dibawa jalan. Untuk spek mesin 63 ya, 63 harian lah. Jadi tarikannya ya gitu-gitu aja. Lebih kencang dari standar, tapi nggak kenceng-kenceng banget, ya lumayan lah. Kalau untuk dipakai harian cukup banget. Karena
ngejar durability juga, jadi biar nggak terlalu ini ya, biar nggak terlalu sering-sering servis atau lebih awet lah, karena malas banget ya. Semuanya saya bisa ngerjain sendiri kecuali bagian mesin, karena ya nggak berpengalaman soal mesin sih. Waduh, hujan guys ya. Ya udah, kita balik aja nih. Kalau hujan kayak gini kita ngapain becek-becek ya? Mana motor lagi bersih-bersihnya lagi. Kita balik aja dah, hujan. Wah, standarnya sangkut guys. Ya gitulah, standarnya juga bukan Orion, dia agak ke bawah sedikit. Oke guys, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu untuk video review Aerox. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.